Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah mendengarkan video dari Bapak Dr. Hanif Al-Hadi, saya ingin mencoba menganalisis video tentang konsep dasar komunikasi organisasi. Baiklah, kita mulai dari pengertian komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, gagasan, pesan, ide dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun verbal. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut, maka masih bisa dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu. Misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Anwar Al-Hajir, komunikasi merupakan sebuah konsep multimakna. Dalam makna sosial, komunikasi merupakan proses sosial yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan kaitannya dengan perilaku dan pesan. Yang kedua, menurut Skinner, komunikasi dapat diartikan sebagai perilaku verbal atau simbolik, di mana pengirimnya berusaha mendapatkan efek yang dikehendakinya dari penerima pesan. Dan yang ketiga, menurut Forsberg, komunikasi merupakan suatu proses di mana sebuah sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan satu tujuan, yaitu agar sinyal-sinyal yang dikirim dapat diterima dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Contoh penerapan komunikasi dalam lingkungan keluarga, misalnya kita menanyakan pendapat kepada kedua orang tua, atau menanyakan solusi, atau berbicara dengan anggota keluarga. Penerapan komunikasi juga dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah, misalnya menanyakan tugas kepada teman sekelas. Juga dapat dilakukan dalam lingkungan sosial, misalnya berinteraksi antar warga. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Jika ingin menjadi sebuah komunikator, kita harus mempunyai strategi efektif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mendengarkan. Sebagai komunikator handal, kita perlu mendengarkan untuk memahami apa yang sedang dibicarakan. Karena sebagian orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan, sebab saat berbicara mereka akan memegang kendali dan menjadi pusat perhatian. Yang kedua, jangan menyela pembicaraan. Jika orang lain sedang berbicara, kita tidak boleh menyela pembicaraan mereka. Biarkan mereka menyelesaikan apa yang sedang disampaikannya. Kita harus belajar menghargai orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, bersikap terbuka dan transparan. Tidak semua topik yang sedang dibicarakan diketahui oleh semua orang. Lebih baik jika kita tidak mengerti tentang topik yang dibicarakan tersebut, maka lebih baik kita katakan, saya tidak mengerti. Dan yang keempat, mengetahui berita terkini. Kita tidak akan berkomunikasi dengan orang lain jika tidak mengetahui berita terbaru yang sedang terjadi saat ini. Yang kelima, membaca bahasa tubuh atau non-verbal. Berikut proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mengirim pesan. Yang kedua, pesan terkirim melalui media tertentu, misalnya melalui HP, laptop, atau sebagainya. Yang ketiga, penerima menerima pesan. Yang keempat, penerima memberikan respon. Yang kelima, timbul umpan balik. Dan yang keenam, potensi terjadi hambatan. Unsur-unsur komunikasi. Secara umum terdapat 9 unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah komunikasi. Yang
kedua, encoding adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, pesan atau informasi yang disampaikan kepada komunikator. Yang keempat, media adalah saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar diterima komunikan. Yang keempat, untuk menciptakan kepuasan dan penyaluran rasa ingin tahu. Yang kelima, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang keenam, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, menurut Dian Nugroho, tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama dan mengubah persepsi bahkan perilaku. Yang kedua, dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas organisasi. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi. Yang kelima, decoding adalah proses menerjemahkan pesan yang dilakukan penerima pesan. Yang keenam, respons adalah reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan pengirim pesan. Yang ketujuh, komunikan. Komunikan adalah pihak yang bertindak sebagai penerima pesan dalam sebuah komunikasi. Yang kedelapan, feedback adalah umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. Yang kesembilan, noise adalah hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Selanjutnya, supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti. Sebagai komunikator, kita harus menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka dapat mengerti apa yang kita maksud. Dan selanjutnya, memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, memberikan informasi. Informasi akan diberikan pada subjek komunikasi kepada orang yang menjadi objek komunikasi tersebut. Yang kedua, menyampaikan pikiran atau pendapat. Pendapat tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk komunikasi yang diterima orang lain. Yang ketiga, melakukan interaksi dengan orang lain. Adanya komunikasi membuat terjadinya sebuah interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Komunikasi memiliki fungsi edukasi yang bisa membuat terjadinya transfer ilmu, wawasan atau pengetahuan tertentu. Jadi dengan adanya komunikasi bisa menambah wawasan kita terhadap sesuatu. Yang kelima, mengisi waktu luang. Jika ada waktu luang, seseorang bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Setiap hari pasti kita berkomunikasi. Yang keenam, membujuk orang lain. Komunikasi juga bisa digunakan untuk membujuk orang lain dengan cara-cara persuasif. Yang ketujuh, mengenal diri sendiri. Dengan adanya komunikasi, kita bisa mengetahui atau mengaktualisasi diri sendiri. Yang kedelapan, mengurangi sikap tegang. Komunikasi dapat digunakan pula untuk mencairkan suasana. Yang kesembilan, mendapatkan hiburan. Komunikasi dapat digunakan untuk mendapatkan kesenangan berupa hiburan. Yang kesepuluh, menjaga tali silaturahmi. Dengan berkomunikasi, dapat terus menjaga tali silaturahmi antar keluarga, teman, atau kenalan. Ke-11, menjaga diri agar tidak terisolasi diri di masyarakat. Komunikasi menjaga diri agar tetap menjadi bagian dari sebuah kelompok masyarakat. Jadi itulah beberapa konsep dasar komunikasi organisasi, mulai dari pengertian komunikasi, pengertian komunikasi menurut beberapa para ahli yang telah menurut Anwar Arifin, menurut Skinner, menurut Borsdas. Sebenarnya masih banyak lagi menurut para ahli. Kemudian proses komunikasi
seorang komunikator harus memiliki strategi dalam berkomunikasi. Lanjut proses komunikasi. Tadi ada 6: pengirim pesan, pesan terkirim melalui media tertentu, penerima menerima pesan, dan penerima memberi respon. Kelima, timbul umpan balik, dan 6, potensi terjadi mata. Lanjut unsur-unsur komunikasi ada 9 yang saya bacakan tadi. Yang pertama sender atau komunikator, yang kedua encoding, pesan, media, decoding, respon, komunikan, feedback, dan noise. Lanjut tujuan komunikasi telah saya uraikan, dan lanjut fungsi komunikasi yang telah saya bacakan sebentar tadi. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan membacakan